Walaupun kita tidak di sekolah minggu, tidak apa-apa ya. Kalian beribadah sama siapa di rumah? Ada mama, ada papa, ada kakak atau adik, atau ada siapa lagi ya? Wah, sepertinya sekarang kalian sudah siap ya untuk beribadah. Apa kalian sudah makan? Tadi cuci tangan sebelum makan? Nah, atau kalian sudah mandi? Segar sekali ya. Atau ada yang sudah olahraga, bergerak-bergerak ya, menggerak-gerakkan badan sampai keringetan, sampai kecapean. Nah, sekarang duduk dulu semuanya. Duduk dengan tenang, semuanya hebat, semuanya pintar. Kita mau tepuk tangan 3 kali, lalu duduk ya. Tepuk tangan, duduk. Sudah duduk semua nih? Kalau sudah duduk semua, Kak Dina mau ajak adik-adik berdoa. Tahu lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat semuanya, lalu apa? Lalu aku berdoa. Kita berdoa, adik-adik. Tutup matanya, tundukkan kepala, ikuti kata-kata Kak Dina. Tuhan Yesus, kami senang hari ini kami bisa bernyanyi bersama keluarga. Kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong temani kami supaya kami bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Dina akan membacakan buku cerita ini untuk kalian. Judulnya Yusuf. Ini Yusuf. Dan ini ayahnya yang bernama Yakub. Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Ia memberi Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Sementara itu, saudara-saudara Yusuf yang lain sama sekali tidak diberi. Wah, mereka jadi marah dan iri kepada Yusuf. Apalagi Yusuf pernah bermimpi. Ia melihat bintang yang mengelilingi matahari. Saudara-saudaranya seperti bintang-bintang itu yang sedang memberi hormat kepada dirinya. Wah, wah, wah. Mereka makin marah kepada Yusuf. Mereka tidak suka Yusuf didorong dan dibuang ke dalam sumur yang dalam dan kering. Lalu, apa yang terjadi pada Yusuf selanjutnya? Ternyata Yusuf dijual kepada seorang pedagang untuk dijadikan budak. Yusuf dibawa pergi dan harus bekerja ke Mesir, negeri yang sangat jauh. Di Mesir, Yusuf bekerja dengan giat. Tuannya senang kepada Yusuf, tetapi istri tuannya sangat marah dan sengaja memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara inilah Yusuf menolong juru roti dan juru minuman Firaun, raja Mesir. Tuhan membuat Yusuf bisa mengartikan mimpi
kedua orang ini. Setelah juru minuman kembali ke istana Firaun, ia memberitahu Firaun tentang Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Firaun sering bermimpi yang sangat aneh. Salah satunya adalah ini. Apa ya mimpinya? Wah, Firaun bermimpi ada 7 sapi kurus yang memakan 7 sapi gemuk. Wah, apa arti mimpi Firaun ini? Apakah Yusuf bisa menolong Firaun mengartikan mimpinya? Oh, bisa. Yusuf tahu apa arti mimpi itu karena Tuhan sudah menolongnya. Sekarang Yusuf juga mau menolong Firaun. Yusuf bilang, akan ada 7 tahun masa panen berlimpah. Makanan akan mudah didapatkan. Tapi setelah itu ada 7 tahun masa kelaparan. Tidak ada makanan sama sekali. Yusuf memberi usul yang bagus. Orang-orang harus bekerja giat dan menyimpan hasil panen dalam lumbung. Jadi, ketika 7 tahun berikutnya, mereka bisa mendapatkan makanan dari dalam lumbung ini. Wah, usul yang bagus bukan? Firaun pun setuju. Ya, orang-orang bekerja dengan giat dan memasukkan makanan ke dalam lumbung seperti yang dipesankan oleh Yusuf. Nah, adik-adik, yang lebih hebat lagi, Yusuf ini bahkan dijadikan penguasa yang membantu Firaun untuk mengatur kerajaannya. Lihat, sekarang Yusuf sudah tidak lagi di dalam penjara. Ia ada di istana bersama Firaun, Raja Mesir. Ia jadi bisa menolong orang banyak. Hebat sekali. Tuhan sudah menolongnya dan dia mau menolong orang banyak. Nah, itu dia tadi cerita dari buku Yusuf. Yusuf seorang anak yang baik. Dia tumbuh menjadi orang dewasa yang baik juga. Dia mau menolong orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia bisa menolong orang banyak dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dan dengan usulnya yang bagus. Adik-adik, Tuhan sudah menolong Yusuf sehingga Yusuf bisa menolong orang banyak. Adik-adik, Tuhan juga akan menolong adik-adik supaya adik-adik biarpun masih kecil tapi bisa menolong orang-orang di sekitar adik-adik. Coba sekarang adik-adik mau menolong apa? Sama mama, sama papa, atau sama kakak? Adik-adik mau menolong mereka? Pasti adik-adik bisa. Walaupun masih kecil, Tuhan akan menolong. Kadina punya satu lagu lagi ya. Siapa mau menolong, menolong, menolong. Siapa mau menolong walau masih kecil. Wah, banyak tuh yang mau menolong walaupun masih kecil. Kita jawab ya. Saya mau menolong, menolong, menolong. Saya mau menolong walau masih kecil. Hebat sekali. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita kakak minggu ini. Sekarang kita mau berdoa. Tapi berdoanya Kak Dina mau ajak kita untuk mengangkat tangan dan
sudah memberikan tangan ini, ya kita jaga baik-baik ya. Adik-adik kemarin sudah belajar mencuci tangan dengan baik kan ya? Nah, selain bisa kita pakai untuk mengambil barang-barang, memegang barang-barang di sekitar kita, tangan ini juga bisa menolong orang lain. Dan yang sekarang kita mau lakukan adalah kita berdoa sambil mengingat orang-orang lain. Coba adik-adik buat tangannya seperti ini. Kedua tangan kita disatukan. Nah, yang paling dekat dengan diri kita di sini adalah jari jempol. Coba diangkat jempolnya. Nah, jari jempol ini adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi ketika kita mengangkat jempol ini, kita mau berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa saja orang-orang yang dekat dengan adik-adik? Ada mama, papa, orang tua kita ya. Lalu ada saudara-saudara, kakak atau adik, atau teman-teman dekat. Teman di sekolah boleh, teman di rumah boleh. Kakek, nenek, om, tante juga boleh kita doakan ketika kita mengangkat jempol ini. Ya. Lalu selanjutnya apa? Jari telunjuk. Jari telunjuk ini biasa kita pakai untuk apa? Untuk menunjuk-nunjuk ya. Nah, di sekitar kita juga ada orang-orang dewasa yang membantu menunjukkan jalan yang baik untuk adik-adik. Hal-hal yang baik yang perlu dilakukan. Siapa saja mereka? Kalau kita angkat jari telunjuk ini berarti kita mau mengingat guru-guru kita. Guru di sekolah minggu. Walaupun sekarang kita tidak sedang bertemu di sekolah minggu, tapi kita mau mendoakan guru-guru ya yang ada di rumah mereka masing-masing. Bisa juga kita doakan guru yang ada di sekolah. Sudah lama juga ya adik-adik tidak bertemu dengan guru yang di sekolah, kita bisa doakan mereka. Lalu setelah jari telunjuk, jari apa? Aduh, ini susah diangkat. Nah, ini dia. Ini jari tengah. Coba deh, jari tengah ini biasanya paling tinggi di antara jari-jari yang lainnya. Apa artinya? Ketika kita mengangkat jari tengah ini, kita mau mendoakan para pemimpin. Pemimpin, betul. Pemimpin itu bisa jadi pemimpin di gereja kita, yaitu ada pendeta dan majelis jemaat. Kita doakan mereka ya. Sudah 2 minggu ini kita tidak beribadah di gereja. Mungkin kita tidak bertemu dengan mereka. Tetapi kita juga perlu mendoakan mereka. Ya, selain pemimpin di gereja, ada juga pemimpin negara kita. Bapak Presiden beserta keluarganya, juga Bapak Wakil Presiden beserta keluarganya, dan pemimpin-pemimpin yang lain. Itu bisa kita doakan ketika kita mengangkat jari tengah. Lalu setelah itu, nah ini bagian yang susah nih, jari manis. Coba adik-adik bisa gerakan gak jari manis kalau begini? Enggak bisa, susah. Jari manis ini jari yang paling lemah. Bahkan kalau kita mau tepuk jari ini gini, ini dia paling lemah. Karena itu ketika kita mengangkat jari manis, memang susah sih manis ini ya. Ketika mengangkat jari manis, kita mau ingat orang-orang yang lemah. Siapa saja orang-orang yang lemah itu? Sekarang kita bisa doakan orang-orang yang sedang sakit. Ada banyak orang yang sakit, ada banyak orang yang sedih, ada banyak orang yang menderita. Ada orang yang terbaring di rumah sakit atau juga dirawat di rumah karena macam-macam penyakit. Kita bisa doakan mereka ya. Selanjutnya setelah jari manis, ada jari apa yang paling kecil? Jari kelingking. Seperti adik-adik mungkin masih kecil, tapi jari kelingking ini sangat penting juga loh. Karena itu ketika kita mengangkat jari kelingking, kita mau doakan diri kita sendiri. Biarlah kita doakan orang-orang lain dulu, baru kita doakan diri kita sendiri. Apa yang mau adik-adik doakan tentang diri sendiri, juga boleh kita doakan. Jadi kita ulang ya, kita mau berdoa bersama-sama adik-adik dengan
jempol, kita doakan siapa? Pintar, kita doakan orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu kita angkat jari telunjuk ini, kita doakan siapa? Bagus, kita doakan orang-orang yang sudah menunjukkan jalan buat kita, yaitu guru-guru di sekolah dan guru-guru di sekolah minggu. Lalu kita angkat jari tengah, ini siapa? Pemimpin kita, bagus sekali. Lalu ini yang bukan yang kecil, yang lemah, siapa? Pintar, orang-orang yang sedang sakit, yang sedang sedih, kita doakan mereka. Dan terakhir, doa untuk diri sendiri. Yuk, mari kita berdoa. Kak Dina pimpin sampai nyanyian. Setelah itu adik-adik berdoa dengan orang tua ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas bersama. Kalian sudah pikir-pikir belum? Apa yang bisa dilakukan untuk menolong orang-orang di sekitar kita? Mungkin kita bisa mulai dari rumah dulu. Bagaimana caramu menolong orang-orang di sekitar rumahmu? Atau menolong orang-orang yang ada di rumahmu? Karena sekarang kan kita sedang di rumah aja ya. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita diam di rumah sambil melakukan aktivitas ini. Apa yang akan kita buat? Ini dia. Toples ini berisi kue pertolongan. Kita ikuti ya cara membuatnya. Bahan-bahannya adalah yang pertama, kita perlu karton. Kalian bisa gunakan karton kokoro seperti ini atau karton biasa. Bahkan kalau kalian di rumah punya sisa karton dari kotak bekas susu atau kotak bekas roti, itu juga bisa digunakan. Seperti ini, Kak Dina ambil dari kotak bekas roti. Tapi ingat ya, semuanya harus dalam keadaan bersih. Dibersihkan terlebih dahulu. Kartonnya bisa aneka warna sesuai yang ada di rumah kalian. Setelah itu, yang kedua, kita perlu gunting. Adik-adik yang masih belum sekolah atau yang sekolah TK bisa ditemani oleh orang tua atau kakak atau siapapun yang orang dewasa ada di rumah untuk menggunakan gunting ini. Hati-hati ya saat menggunakannya. Lalu kita butuh cetakan. Cetakannya berbentuk bulat. Kak Dina pakai tutup gelas. Kalian bisa gunakan benda apa saja di rumah kalian yang bentuknya bulat seperti ini. Ada kan di rumah kalian? Lalu untuk mencetak kita butuh alat tulis untuk memberi tandanya. Bisa menggunakan spidol atau pensil atau pulpen. Lalu untuk menghias, kalian bisa pakai spidol aneka warna, warna-warni seperti ini, atau pakai krayon, atau potongan kertas warna-warni dengan lem. Nah, Kak Dina punya lemnya seperti ini. Ya, apa saja yang ada di rumah kalian bisa digunakan untuk menghias. Langkah pertama adalah mencetak. Kita gunakan cetakan berbentuk bulat, tempelkan ke karton, lalu beri tanda dengan alat tulis, pulpen, spidol, atau pensil kalian. Nah, sudah berbentuk bulat di karton kita. Lakukan ini sampai seluruh isi karton penuh dengan cetakan. Selanjutnya, setelah karton kita berisi cetakan bulat seperti ini, sekarang saatnya menggunting. Kak Dina sudah punya yang sudah digunting.
Nah, di kertas bulat ini kita akan tuliskan apa yang bisa adik-adik lakukan untuk menolong. Misalnya kita tuliskan membereskan mainan. Nah, jadi adik-adik bisa menolong kalau sudah main, bereskan mainannya ya. Nih, seperti ini. Kalau sudah ditulis, selanjutnya kita hias ya. Adik-adik bisa buat hiasan dari warna-warni, spidol atau krayon, atau juga dari pensil warna. Kak Dina mau dari spidol saja ya. Kak Dina mau buat pola-pola seperti ini. Warna-warni. Sudah ada merah, hijau, mungkin warna kuning ditambah sedikit di sebelah sini. Nah, adik-adik bisa berkreasi sesuka adik-adik. Menghiasnya jadi berwarna-warni. Atau kalau kalian punya lem, kita bisa beri lem sedikit-sedikit di sini. Lalu tempelkan potongan-potongan warna. Ini warnanya sama. Tidak kelihatan. Kalau gitu harus diganti warna hijau. Warna hijau di sebelah sini. Dan warna hijau lagi di sebelah sini. Nah, kalian bisa menghiasnya jadi lebih cantik dan berwarna-warni. Seperti ini. Kalau sudah selesai jadi beberapa lingkaran, beberapa kue pertolongan seperti ini, adik-adik bisa masukkan ke dalam toples, lalu ditutup. Atau kalau tidak ada toples di rumah, bisa juga memakai kantong serut seperti ini. Buka kantongnya, masukkan kuenya. Kalau nanti adik-adik bingung, hari ini aku mau apa ya? Adik-adik bisa ambil dari sini. Misalnya, hari ini aku mau bereskan mainan setelah aku main. Gampang kan membuatnya? Adik-adik, hari ini kita sudah sama-sama mendengarkan cerita tentang Yusuf yang Tuhan tolong supaya dia bisa menolong orang banyak. Lalu kita juga sudah mengerjakan aktivitas ya. Ada aktivitas kue pertolongan dan matahari pertolongan. Jangan lupa kalau adik-adik sudah selesai membuat aktivitas ini, dibereskan lagi alat dan bahannya, lalu cuci tangan sampai bersih dan dikeringkan. Juga adik-adik bisa loh mengirimkan foto atau video ketika beribadah di rumah bersama orang tua. Nanti foto dan videonya dikirimkan ke guru sekolah minggu. Akan ada hadiah buat yang mengirimkannya. Sampai di sini dulu ya. Dadah.